Jalur pendakian Batoraden di Gunung Slamet, ini adalah tempat dengan hutan yang rapat, liar, dan sering banget diselimuti kabut tebal. Pemandangannya sih emang luar biasa indah, tapi di balik keindahan itu tersimpan sebuah misteri yang udah lama banget jadi buah bibir di kalangan para pendaki. Nah, di antara suara angin dan ranting patah, selalu ada satu pertanyaan yang menggema, yang jadi inti penelusuran kita kali ini. Beneran nggak sih predator legendaris yang kita kenal sebagai macan kumbang itu masih berkeliaran di sini? Yuk, kita coba telusuri jejak-jejaknya bareng-bareng. Cerita-cerita kayak gini nih udah kayak jadi bagian dari paket pendakian Gunung Slamet ya kan? Katanya ada bayangan hitam yang lewat cepet banget, atau nemuin jejak kaki yang ukurannya nggak wajar. Bahkan ada yang sampai dengar geraman samar pas malam lagi sunyi-sunyinya. Ini bukan cuma cerita pengantar tidur, tapi udah jadi legenda yang hidup. Dan belum lama ini, legenda itu jadi rame lagi loh. Gara-garanya, sebuah unggahan di media sosial yang nunjukin jejak kaki yang ukurannya aneh di jalur Batoraden. Videonya langsung viral, dan pertanyaan yang tadinya mungkin udah agak tenggelam, sekarang muncul lagi ke permukaan dengan lebih kuat. Oke, sekarang kita mulai bedah misterinya ya. Biar nggak cuma kata-katanya aja, kita harus mulai dari bukti utamanya, jejak kaki yang viral itu. Pertanyaannya, ini beneran jejak kucing besar atau bukan? Nah, para ahli konservasi, misalnya dari BKSDA, punya cara buat membedakannya. Ada 3 hal utama. Pertama, macan tutul itu cakarnya bisa ditarik masuk. Jadi jejaknya bersih, nggak ada bekas cakar. Beda sama anjing. Kedua, bentuk jejaknya cenderung lebih lebar. Dan yang paling jelas nih, bantalan utamanya itu jauh lebih besar dibanding jari-jarinya. Kalau kita bandingin sama video viral itu, wah jejaknya emang sangat-sangat mengarah ke kucing besar. Oke, jejaknya udah kita periksa. Sekarang mari kita kenalan lebih dekat sama sosok di balik legenda ini. Siapa sih sebenarnya yang kita sebut macan kumbang itu? Nah, ini dia fakta kuncinya yang sering banget orang salah paham. Macan kumbang itu bukan spesies yang beda. Dia itu ya macan tutul Jawa, satwa asli Pulau Jawa, cuma dia punya kondisi genetik langka yang disebut melanisme, yang bikin bulunya jadi hitam legam. Jadi kalau kita ngomongin macan kumbang, sebenarnya kita lagi ngomongin macan tutul Jawa dalam versi paling misteriusnya. Dan ini yang bikin ceritanya jadi penting banget. Kita lagi ngomongin hewan yang populasinya kritis. Diperkirakan di seluruh Pulau Jawa jumlah dewasanya cuma tersisa sekitar 350 ekor. Bayangin, cuma segitu. Ini angka yang benar-benar bikin kita khawatir. Karakteristiknya ini juga ngejelasin kenapa jarang banget ada yang bisa ketemu langsung. Statusnya udah terancam punah, sifatnya super pemalu, dan mereka sebisa mungkin menghindari manusia. Habitat favoritnya ya hutan-hutan pegunungan yang terpencil, persis kayak kondisi di Gunung Slamet. Oke, kita udah tahu profilnya. Tapi pertanyaan utamanya masih sama. Kita tahu kan, kalau di gunung itu rasa capek, kabut tebal, bisa bikin persepsi kita jadi aneh. Bayangan pohon bisa kelihatan kayak predator. Jadi, apa mereka beneran masih ada di Gunung Slamet? Nah, ini dia bukti ilmiah terkuat yang kita punya. Gunung Slamet itu bukan cuma lokasi pendakian biasa. Secara resmi, pemerintah dan lembaga konservasi menetapkannya sebagai landscape prioritas dalam survei nasional macan tutul. Artinya apa? Artinya kawasan ini dianggap sebagai salah satu benteng pertahanan terakhir buat macan tutul di Jawa. Pernyataan resmi dari pihak berwenang juga memperkuat data ini. BKSDA secara konsisten menyatakan kalau hutan lindung di Gunung Slamet itu memang rumah yang ideal dan udah diakui sebagai habitat sang predator puncak ini. Jadi, inilah vonisnya. Walaupun mungkin kita nggak akan pernah ketemu langsung, tapi kombinasi dari laporan jejak yang kuat, habitat yang sangat cocok, dan statusnya sebagai lokasi survei prioritas, semuanya mengerucut pada satu kesimpulan. Legenda itu sangat mungkin berakar dari fakta ilmiah. Oke, kalau mereka emang ada di sana, terus apa artinya ini buat kita para pendaki? Nah, mari kita bahas panduan penting kalau suatu saat kita berpapasan dengan sang penguasa hutan. Para ahli satwa liar punya beberapa saran. Kuncinya adalah jangan tunjukkan rasa takut atau agresi. Yang paling penting, jangan lari. Lari itu justru bisa memicu insting mereka buat ngejar. Cobalah buat diri kita kelihatan lebih besar dengan angkat tangan, lalu mundur pelan-pelan tanpa membelakangi mereka. Ingat ya, hewan ini sangat-sangat jarang menyerang kecuali kalau mereka merasa terancam. Jadi, dari semua misteri yang menyelimuti Gunung Slamet ini, pelajaran utama apa sih yang bisa kita bawa pulang? Keberadaan mereka itu seharusnya nggak kita lihat sebagai ancaman, tapi justru sebagai pertanda yang sangat baik.
Adanya predator puncak seperti macan tutul itu adalah indikator kalau seluruh ekosistem di bawahnya, dari mangsa sampai tumbuh-tumbuhannya, itu dalam kondisi seimbang dan sehat. Mereka itu penjaga keharmonisan hutan. Dan inilah pesan yang paling kuat dan paling mendasar. Kutipan ini mengubah cara kita memandang alam liar. Kita itu memasuki rumah mereka, bukan sebaliknya. Kalau kita sadar akan hal ini, rasa hormat itu akan jadi kunci utama untuk bisa hidup berdampingan. Pembahasan ini kita mulai dengan menelusuri jejak seekor hewan. Mari kita akhiri dengan sebuah refleksi untuk diri kita sendiri. Saat kita melangkah di jalur-jalur itu, di rumah mereka, jejak seperti apa sih yang kita tinggalkan? Apakah itu cuma jejak sepatu yang penuh hormat, atau jejak sampah dan suara bising? Pilihan kita inilah yang akan menentukan apakah keajaiban dan misteri seperti macan kumbang Gunung Slamet bisa terus bertahan untuk dinikmati generasi-generasi setelah kita.